Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Juharita. Saya di Crema, Itali. Baru 1 tahun 2 bulan ya. Oke. Hari ini saya mau coba. Kita coba sharing deh. Mungkin saya ada yang salah karena saya juga masih belajar ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada yang salah silahkan komen biar saya memperbaiki diri. Jadi itu juga bisa jadi ilmu sama saya. Jadi hari ini saya mau ngebahas karena saya megang batik, saya mau ngebahas perbedaan antara batik tulis, batik cap, batik printing, dan batik satu lagi ada T-dye berarti T-dye katanya gitu. Kalau batik T-dye itu dia adalah penculupan ya. Jadi dia mainnya di penculupan warna. Oke? Nanti itu yang keempat batik T-dye. Kita coba yang kita mulai dari yang batik tulis dulu. Oke? Aku punya batik tulis itu beberapa. Mungkin udah pernah tahu ya. Aku punya batik tulis untuk ya taplak meja. Ini ada satu lagi. Ini dia motifnya burung phoenix. Burung phoenix itu motif yang untuk burung apa ya? Keberuntungan ya, burung phoenix. Kalau di ini kan batiknya itu batik lasem ya, batik peranakan. Kalau misalnya phoenix itu artinya katanya keberuntungan. Oke. Di sini kenapa dia batik tulis itu, di sini tuh dia detail. Kalau detail itu tuh hanya bisa di yang manual pakai canting kalau nggak salah ya, canting ya namanya ya. Oke. Karena kalau yang dicap seperti itu dia nggak bisa sampai sedetail ini. Ini kerasa di sininya. Ini ada kerasa bekas ininya ya, garis-garisnya itu. Inilah batik tulis ini. Kalau ini ya batik tulis. Nih sampai dia sangat-sangat detail ya di sininya, di burung phoenix ini burung kepalanya ini sangat-sangat detail. Makanya ini adalah batik tulis, ini kerasa sih. Ini adalah batik tulis yang menggunakan malam cantik. Oke, salah satu lagi batik tulis, tapi masih batik tulis itu yang aku punya ini adalah batik tulis lasem juga. Kalau ini dia sudah dalam bentuk dress. Ya. Ini sudah dalam bentuk dress. Ini masih sama batik tulis lasem. Ini dia sangat detail ya nih. Ini sangat detail. Ini sangat detail. Nah, kalau di batik cap itu dia nggak bisa sedetail ini. Nih. Dan ini dia batik tulis dia campur dengan katun Jepang katanya. Ini dia lengannya lengan tidak berlengan, jadi cocoknya dipakai kerja pas di summer ya. Summer atau pas di musim ya summer atau musim setelah autumn juga bisa, spring juga bisa. Oke, ini dia batik tulis. Detail. Oke, satu lagi aku punya batik tulis. Ini juga detail. Ini kemeja.
tapi ini campur ya, campur dia dengan cap. Jadi di atasnya cap, bawahnya batik tulis, di tengahnya ini batik tulis, ini cap kok atasnya campur seperti ya, kurang lebih seperti itu ya, campur. Ini dia tuh. Oke, ini kemeja elegan. Oke, ini adalah contoh yang kupunya untuk batik tulis. Sekarang aku main ke batik cap. Yang paling mudah batik cap itu adalah ini ya, cap. Dia dicap gitu, dicap. Jadi di belakang dan di depan itu dia akan mempunyai motif yang sama karena dicap. Oke, seperti ini. Oke, ini depan ya, ini dia depan. Oke, dan kalau saya balik itu dia sama. Dia sama. Jadi ini di sebelah dalam dan sebelah dalam, sebelah luar dia sama. Karena ini batik cap. Ini juga pakai malam ya. Tapi ini dicap bukan pakai cantik. Maaf. Ini batik cap ya. Jadi sebelah dalam dan sebelah luarnya sama. Ini sebelah dalam ya. Oke, ini ukurannya ada di sini XXL, dan ini sebelah luarnya. Saya balik lagi ya. Oke, ini dia sama. Jadi di dalam dan di luar dia sama. Inilah batik cap. Oke. Oke, sebentar. Aku punya ada lagi batik cap. Ini adalah batik cap juga. Ini sebenarnya dalam dan luar sama, cuma dia udah dikasih puring ya, jadi tidak kelihatan. Ini dikasih puring dalam. Ini batik cap juga, ya kan? Dia tidak sedetail. Maksudnya kalau batik tulis itu dia akan detail sampai kecil-kecil banget. Ini enggak. Dan ini batik capnya termasuk bagus karena apa? Di sini udah bergambar ya. Tuh. Kalau yang tadi kan capnya banyak saya garis-garis ya, garis. Kalau ini udah dia ada gambarnya. Ini ada gambarnya nih. Udah ada gambar burungnya sama onyx juga. Nih, kalau ini batik cap. Oke. Dan batik cap dan batik tulis harganya lumayan karena pengerjaannya manual. Oke. Ini adalah batik cap dengan ukuran M. Oke. Ini batik cap dan ini ada obinya ya. Ini ada obinya. Ada obinya. Ini cantik. Oke, ini salah satu batik cap yang aku punya. Oh iya, satu lagi. Ada satu lagi, baju anak. Tenggorokanku. Baju anak ini dia campuran ya. Jadi dia ngambil bahan katun Jepang. Dia campur dengan
aksesoris, tapi aksesorisnya itu menggunakan batik tulis. Oke, berat. Jadi kalau dapat harga mahal itu biasanya jatuhnya di batik cap atau tulis. Kalau dapat harga murah jatuhnya di batik tulis. Nih, ini dia dengan batik tulis. Yang untuk ini ya aksesorisnya. Ini baju anak. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 3 ya. Ada 3 untuk batik tulisan, tempelan batik tulisnya. Ini bisa di anak umur 7 tahun. Oke, ini batik tulis. Karena sorry, ini bukan bahan kartun deh. Ini batik, ininya campur dengan batik cap ya. Kenapa saya bilang batik cap? Maaf, ini ini batik tulis campur sama batik cap. Kenapa saya bilang batik cap? Ini dikasih puring ya. Yang ini nih, dan ini sebelah dalam sama sebelah luarnya sama. Nih, ini sebelah dalamnya ini sama sebelah luarnya sama itu. Jadi ini adalah batik cap dicampur dengan aksesoris batik kurir, batik tulis. Yang ininya dikasih puring ya. Ini dikasih puring, tapi ini bisa kelihatan dalam dan luarnya. Ini sebelah dalam ya. Ini sebelah dalam, ini sebelah luar. Oke, dalam sama luar. Jadi ini adalah batik cap dicampur dengan batik tulis. Oke. Ini untuk anak umur 7 tahun. Karena anakku di rumah ada yang umur segitu. Oke. Ini umur 7 tahun. Kita bedakan dia dengan yang batik printing. Oke. Ini adalah baju anak juga. Ini baju anak juga. Oke. Batik baju anak. Oke. Oke. Aku bilang ini kenapa printing? Lihat. Di dalam dia beda warna ya. Dalam dia beda warna. Dia lebih tipis ya di dalamnya. Dia beda warna. Nih, ini bedanya dia kalau batik printing. Oke, ini dia batik printing. Maka harganya lebih murah dibandingkan yang tadi dia batik cap ataupun batik tulis. Oke, ada lagi. Ada satu lagi ya. Nih, kaos bagong. Kaos bagong ya. Nih, ini depan belakang ada bagong. Bagong. Ini depannya. Oke. Depan. Ini belakang. Depan belakang itu ada printing bagong, tapi di dalamnya itu dia seperti ini.
dia nggak kelihatan. Bagongnya tidak terlalu kelihatan, maksudnya tidak secerah, maksudnya sekelihatan kalau dia dicap-cap gitu ya. Ini nih nggak kelihatan. Nih, ini agak putih ya. Ini mungkin karena di depan printingnya agak tebal, jadi dia agak membekas ke dalam. Ini adalah contoh dari batik printing. Oke, jadi jadi kalau misalnya harga batiknya itu murah, jadi itu adalah kemungkinan besar itu adalah batik printing. Dan kalau jatuhnya mahal, kemungkinan besar itu adalah batik tulis atau batik cap. sorry. Ini ada lagi daster. Ini daster abadi, sangat besar sekali. Oke. Dan daster ini adalah batik printing. Tapi kalau yang ini daster bahannya adem. Mereknya Hub. Mereknya nih Hub. Ini mereknya sudah terkenal di bagian daerah Yogyakarta dan Klaten dan Solo sana. Ini adalah merek Hub. Oke. Ini adalah daster abaya dan sangat lebar sekali. Ini bisa untuk ukuran 80-90 kilo. Untuk orang yang 80-90 kilo. Mungkin yang mau kasih kado ke temennya, yang pengen punya batik yang ukuran besar, jumbo, yang nyaman, ini bisa untuk 80-90 kilo. Ini batik abaya. Salah, ini daster abaya dari Hub. Oke. Next, aku mau mengenalkan yang namanya batik TD ya. Batik TD tulisannya TIEDYE, TD ya. Oke, sebentar aku ambil dulu ya. Next, batik TD ya, nih. Ini dia, batik TD. Kalau batik yang lain tuh dia bermain di corak ya. Kalau ini dia bermain di pencelupan warna. Ini adalah mukena. Ini ada taksnya. Oke. Ini dia bawahannya nih. Modelnya seperti ini karena dia main di celup-celup warna, jadi ada yang warna gelap, ada warna terangnya. Dan ini menurutku cantik. Ini bawahannya ya, roknya. Oke, dia karet, ini cantik. Oke. Ini mukena, ini bawahannya. Dan ini adalah atasannya. Ini atasannya. Ini modelnya seperti ini ya kalau batik TD. Karena dia batik yang bermain di pewarnaan. Oke. Ini batik TD. Ini ada aku nggak tahu bilangnya apa ya. Ada yang bilang TD, TDI, TD. Mungkin ya bilangnya batik TD. Batik TD. Mukena ini panjang. Oke, ini karetnya. Oke. Dan dia ada tasnya. Oke, itu sekian. Oh ya, selain batik itu kita punya yang namanya tenun ya. Ini tenun asli, bisa dilihat dari sini. Aduh, ini ya, rumah-rumah ini asli, tidak diganggu gugat. Oke.
Ini tenun asli, coraknya bagus, cantik. Coraknya. Oke. Ini dijadikan balik ro. Ada kancing ya. Jika dibalik. Oke. Ini cantik. Oke, sekian dulu hari ini live Q. Jadi kita tuh kaya akan nuansa batik ya. Ini baru dari Jawa loh ya, belum dari pulau-pulau yang lainnya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau batik tulis dia karena dia butuh skill, dia butuh waktu, dan harus dikerjakan sangat detail. Dia harganya jauh lebih mahal dibandingkan batik printing. Dan batik cap juga lumayan mahal karena dia juga manual ya. Cap. Jadi harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan printing. Cuma tergantung ya, kalau misalnya yang lebih suka detail motifnya dan warnanya lebih cantik. Biasanya batik tulis itu memang kayak taplak meja tadi ya, warnanya campurannya, jadi warna itu kesannya lebih mewah, jatuhnya di batik tulis. Dan kalau mau yang sederhana adanya di batik printing. Dan nggak kalah mahal juga untuk yang batik tenun ini, yang tenun ya, bukan batik tenun, karena ini juga buat proses kainnya juga lumayan masih manual, jadi harganya juga ini masih mahal. Oke, sekian dari saya. Kalau mau sharing atau mau nambah informasi atau mau oh bukan, ini bukan gitu, silakan komen, karena saya akan sangat senang sekali, karena itu juga bisa jadi ilmu saya. Jujur, semua hal ini saya pelajarin di sini, karena dulunya saya basicnya bukan ini. Karena saya di sini, saya coba mau memperkenalkan batik di negara Eropa ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam jauh dari Krema. Wah.